Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan mujair. Nanti kita bikin sambel ya, karena udah lama kita nggak bikin resep-resep masakan dari ikan. Kalau misalnya Flavis nggak punya ikan mujair, bisa juga diganti pakai ikan nila ataupun ikan gurame, ataupun misalnya Flavis mau pakai ikan tongkol ataupun tenggiri, itu boleh banget. Nah, sekarang kita siapkan untuk bumbu marinasinya ya. Di sini ada ketumbar, kemudian ada bawang, jahe, dan juga ada kunir. Nah, ini kita tambahkan juga garam biar lebih gampang untuk menghaluskan ya. Bagi Flavis sama pakai blender ya boleh, nggak harus pakai ulekan kayak gini. Kalau misalnya bumbunya sudah halus, di sini kita akan tambahkan air, kemudian kita ratakan. Kalau sudah rata, ini bumbunya mau kita pakai untuk marinasi ikannya. Nah, ini marinasinya nggak usah lama-lama Flavis, 10-15 menit aja udah cukup, karena motongnya kan nggak gede-gede banget. Terus ikan juga sebentar banget itu ngeresep kok bumbunya. Nanti kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, ini ikannya siap untuk kita goreng. Gorengnya juga gampang banget kok, tinggal siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita cemplungin ikannya. Jangan lupa nanti kita baliknya tuh cukup 2 kali aja, ataupun 1 kali juga cukup. Jadi begitu bawahnya sudah kelihatan coklatan matang, ini kita balik. Kemudian kalau misalnya sudah matang lagi, baru kita angkat. Itu juga nanti nggak terlalu hancur jadinya. Nah, bagi Flavis yang mungkin agak takut untuk goreng ikan tuh suka nyepluk-nyepluk gitu kan, itu solusinya kalau aku tak taburin tepung terigu ataupun tepung beras, jadi nanti nggak meletup-meletup. Kemudian kalau sudah matang, ini kita angkat, kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bikin bumbu sambalnya. Untuk bikin bumbu sambalnya, di sini kita siapkan air mendidih, kemudian kita akan merebus tomatnya. Ini pakai tomat yang banyak, kemudian pakai cabai rawit, kemudian kita pakai berambang, dan juga ada bawang. Kalau sudah matang, kita angkat. Bagi Flavis yang mungkin nggak terlalu suka pedes banget, bisa pakai cabenya yang cabai merah keriting ataupun cabai merah yang besar ya. Kemudian sekarang kita akan haluskan. Ini menghaluskannya boleh pakai chopper kayak gini, ataupun mau pakai ulekan ya boleh, ataupun mau pakai blender ya boleh. Kemudian kalau sudah halus, kita siap untuk menumisnya. Ini pakai wajan yang tadi dan minyak yang tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nanti tidak kebanyakan. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi saja. Tadi kita direbus kan sudah matang Flavis, tapi ini kalau ditumis lagi rasanya makin enak lagi, makin wangi lagi. Di sini kita tambahkan lagi ada gula Jawa, kemudian kita tambahkan lagi kecap, kemudian tambahkan garam, kita tambahkan juga penyedap rasa. Penyedap rasanya bisa pakai micin atau mau pakai kaldu-kalduan, itu sesuka-sukanya Flavis aja. Kemudian kalau sambalnya sudah jadi, kita cemplungin ikannya. Kemudian kita masaknya sebentar banget. Kalau misalnya sudah enak banget kayak gini, sudah harum, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Mumpung masih hangat, jangan lupa ambil nasinya yang masih hangat juga. Kalau ada tempenya ataupun mau pakai lalapan boleh, ataupun mau bikin sayur asem juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan bening. Nah, ini bahan utamanya aku mau pakai bakso ikan. Udah lama aku nggak makan bakso ikan, jadi pengen banget makan bakso ikan. Terus untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai oyong. Ini oyongnya kita bersihkan, tapi bagian yang kasarnya aja Flavis. Jadi nggak semua kulit hijaunya kita kupas habis, hanya bagian kasar-kasarnya aja. Kemudian kalau sudah, kita akan potong-potong. Nanti motong-motongnya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau hari ini aku motongnya panjang-panjang. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat ya boleh, mau rodok miring-miring nggak boleh. Nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah, kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putih tadi gede banget, jadi aku cuma pakai 2. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita siapkan juga berambang. Kemudian kita potong-potong juga atau kita iris-iris.
Kalau sudah di sini kita akan tambahkan lagi bahan yang nggak boleh ketinggalan. Aku mau pakai kencur biar nanti aromanya makin wangi banget. Kemudian ini cukup kita iris, mau digeprek ya boleh. Kemudian tambahkan godong salam. Kalau sudah, kita akan cemplungin semua bumbu tadi ke dalam air yang mendidih. Tambahkan lagi gula dan juga ada garam. Mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kemudian cemplungin oyong dan juga bakso ikannya, karena ini sama-sama cepet banget matangnya, jadi aku cemplungin sekaligus aja. Jadi nanti langsung kita angkat. Nah, sebelum kita angkat di sini kita akan cemplungin bawang merah goreng dan juga bawang putih goreng. Kemudian aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah gak usah lama-lama. Seperti ini Flavis. Ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga gurih, tuh ya seger banget. Ini cocok banget nih kalau hawanya lagi panas-panas banget kayak gini siang-siang. Ini kita pakai sambal terasi, wis jan tempe goreng sreng, enak banget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep endog dadar pete yang enak banget. Mestinya kalau Flavis kayak Flavikasi punya lidah-lidah deso, mesti suka dengan resep yang satu ini karena rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan telur, kemudian tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Kemudian ini kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita akan siapkan untuk bahan isiannya. Untuk bahan isiannya di sini aku mau pakai pete. Ini petenya udah tua banget, melenus-melenus. Dan sekarang harganya itu murah banget. Satu lonjera itu cuma 3.000 Flavis. Kemudian ini petenya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian di sini kita siapkan juga ada brambang. Ini brambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok rawit karena aku maunya nanti pedes. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedes, nanti pakainya cabai yang merah keriting atau yang besar ya, tapi sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi tomat. Ini karena tomatnya kecil-kecil, jadi aku pakai 3. Kalau misalnya gede, 1 aja cukup atau separuh juga cukup. Kemudian kita potong-potong. Nah, semua bahan ini kita cemplungin ke dalam telur yang tadi sudah kita aduk. Kemudian sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya itu nggak usah banyak-banyak, sedikit aja biar nanti telur dadarnya itu nggak ngemu minyak gitu maksudnya. Kemudian kalau sudah panas, kita akan masukkan telurnya. Nah, sekarang kita akan masak sampai matang. Nah, biasanya kalau aku masak telur kayak gini, kadang-kadang aku dadar ataupun aku orak-arik sebentar di wajan yang panas. Nah, hari ini aku maunya di dadar aja, tapi dadarnya juga nggak yang rapi banget, nggak yang ayu no. Jadi agak berantakan, tapi memang modelnya tuh kayak gini Flavis. Nah, ini kita tengok bagian bawahnya sudah agak mateng. Ini nanti langsung kita balik. Nah, untuk goreng telur dadar kayak gini juga nggak perlu sampai yang teksturnya tuh kering banget, itu nggak usah sampai kayak gitu Flavis. Jadi masih kayak ada basah-basah gitu loh Flavis. Nah, kira-kira kalau udah kayak gini nih kita balik. Setelah itu kita akan angkat. Apinya jangan lupa kecil aja, karena tadi kita pakai minyaknya kan sedikit, jadi apinya kita kecil aja. Ini langsung kita potong-potong di atas wajannya aja kayak gini Flavis. Kemudian kita akan tunggu sebentar. Kalau misalnya dirasa sudah cukup matang, ini nanti kita akan angkat. Mumpung masih anget-anget banget Flavis, ini mau langsung kita kebetulan ini aku bikin resep ini tuh pagi-pagi Flavis, jadi memang sengaja bikin untuk sarapan. Dah kalau ada lauknya ada kayak gini, ini enak banget. Aku pakai untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Pokoknya yang pasti begitu angkat langsung kita sanding nasi putih, langsung kita Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Bumbunya juga sederhana banget, cocok untuk lauk makan siang, makan malam ataupun sarapan, itu enak banget. Ini kalau di tempat Flavikasi kikilnya modelnya memang begini Flavis, warnanya kuning terus rodok bures gitu, nggak beda kalau misalnya kayak waktu itu Flavikasi pernah tinggal di Jakarta, itu yang namanya kikil tuh bisa putih-putih banget, aku nggak ngerti. Tapi kalau di tempat Flavikasi di Kebumen ini semua kikilnya tuh seperti ini. Ini rasanya enak, terus juga lembut banget.
Nah, selain tadi ada kikil, di sini kita akan tambahkan lagi bahan campurannya. Biasanya kalau kita masak kikil campurannya tempe ataupun tahu. Nah, hari ini kita mau campurin dengan kacang panjang. Ini kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya benar-benar simple banget. Kita pakai cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau rasanya lebih pedes banget, itu boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang merah. Di bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, di sini juga aku masih tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita akan pakai bawang putih ya. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, itu juga boleh ditambahkan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Begini aja udah rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini biar aromanya jauh lebih harum lagi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik. Nggak ketinggalan daun salam. Kemudian di sini juga laosnya nggak boleh ketinggalan. Dan kunci supaya rasa masakannya enak banget, pokoknya jangan pelit bumbu. Kayak kalau Flavikasi kalau masak tuh bumbunya tuh harus banyak ya. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, laos dan juga ada daun salamnya, kita cemplungin bareng jadi satu aja. Kalau misalnya sudah harum, di sini untuk cabai-cabiannya nanti belakangan aja. Kita langsung cemplungin kikilnya. Kemudian ini kikilnya akan kita aduk-aduk, tunggu sebentar, jangan langsung tambahkan apapun. Ini biarkan kita gongsong sebentar. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kemudian mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kaldu sapi, boleh juga micin, boleh juga kaldu jamur sesuai dengan selera di rumah aja ya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk, lalu tambahkan air. Airnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai nanti mendidih dan sedikit rada asat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kemudian baru kita akan cemplungin atau kita akan masukkan kacang panjangnya. Nah, aku tuh lebih suka kalau makan kacang panjang tuh masih ada krius-kriusnya gitu Flavis. Jadi enak aja rasanya, tapi itu nanti dikembalikan sesuai dengan selera Flavis ya, mau rasa yang krius-krius atau memang yang udah agak lembut itu juga nggak apa-apa. Nah, untuk terakhir kalinya baru masukkan cabai hijau dan juga cabai merahnya supaya nanti pada saat penyajian warna masakannya tuh jadi cantik banget gitu Flavis, warna-warni gitu. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget, apalagi kuahnya. Aku tuh suka banget kalau maem kikil tuh ada kuahnya, terus nanti kita maem pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sereng, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal toge mentah yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan lombok rawit. Ini lombok rawitnya ada yang hijau dan juga ada yang merah. Kemudian ada juga bawang putih dan ada kencur. Pokoknya ini kencurnya nggak boleh ketinggalan biar nanti aromanya tuh wangi banget dan juga seger gitu. Kemudian kita akan ulek sampai nanti agak halus. Kalau sudah agak halus kayak gini, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini mau pakai garam, kemudian gula. Kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian ini nanti kita akan ulek-ulek lagi sampai sambelnya itu halus. Kalau misalnya sudah halus, baru nanti kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Tadi aku bilang toge, jadi pakainya toge kacang hijau ya, bukan toge kedelai. Nah, ini nanti yang bikin rasanya tuh enak banget. Dulu waktu pertama kali nyobain ini, rasanya tuh apa enak ya gitu, apa enggak langu gitu. Dan ternyata setelah aku coba, rasanya tuh benar-benar enak banget, seger. Apalagi nanti mau kita maem pakai lauk-lauk, misalnya ada telur dadar ataupun
tempe goreng, ataupun misalnya Flavis mau pakai ayam goreng, ataupun mau pakai ikan goreng, ikan bakar, itu nanti rasanya akan enak banget. Yang penting nasinya tuh masih hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam ketumbar yang enak banget. Ini aku pakainya paha ayam yang gendut-gendut nih, karena tadi gendut banget, jadi mau aku potong menjadi 2 bagian. Flavis bisa juga pakai bagian yang lain, misalnya mau pakai sayap ataupun pakai dada. Itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian ini ayamnya sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Dan kita akan siapkan untuk bikin bumbunya. Untuk bumbunya tadi sudah aku sangrai terlebih dahulu ketumbar biar nanti wangi ya kalau udah disangrai terlebih dahulu. Terus diuleknya juga jadi gampang banget terus kalau misalnya ketumbarnya disangrai. Kemudian tambahkan lagi bawang putih. Ini kita tumbuk-tumbuk sampai nanti halus. Kemudian di sini kita juga mau tambahkan ada bawang atau bawang merahnya. Ini juga kita ulek-ulek. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pakai ulekan terus mau pakai blender, ya boleh banget tambahkan air sedikit supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini kita tambahkan garam. Karena aku pakai ulekan, jadi kalau misalnya tambahin garam terus nanti lebih cepat halus. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Kemudian kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, kita cemplungin ayam yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian masukkan bumbu halusnya, kemudian tambahkan lagi godong salam, gula jawa. Tadi kan garamnya sudah, jadi nggak perlu ditambahkan garam lagi. Tambahkan air. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh banget. Kemudian ini kita masak pakai api besar. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Kemudian kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget dan juga dagingnya itu empuk. Karena tadi aku pakainya ayam gendut, jadi sebentar aja mateng. Bagi Flavis yang mungkin mau pakai ayam kampung boleh banget. Nanti rasanya itu lebih enak banget Flavis. Tapi kalau enggak ya wis gak apa-apa pakai ayam gendut kayak Flavikasi hari ini. Ini sudah mateng, rasanya sudah enak banget, sudah dingin juga. Kalau misalnya sudah dingin, kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk gorengnya itu hati-hati Flavis, karena tadi ini kan ayamnya rodok manis, jadi cepet banget untuk gosongnya. Jadi gorengnya itu nggak usah lama-lama. Kita siapkan minyak panas, kemudian cemplungin ayamnya, kita bolak-balik sebentar aja udah matang Flavis. Ini seperti ini aja. Ini sudah mateng, warnanya tuh cantik banget, rasanya tuh enak, gurih, terus rodok manis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah siapkan nasi anget. Nah ini tadi aku tuh bikin sambal pete terasi, nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng mercon iga sapi yang enak banget. Ini resepnya tuh pedes banget Flavis. Jadi bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedes, sebaiknya Flavis jangan coba karena rasanya benar-benar pedes. Ini di sini kita siapkan iga sapi, ini masih seger banget iganya ya. Terus aku mau tambahkan juga dagingnya. Kalau mau bikin oseng-oseng mercon itu sebaiknya kalau mau lebih gurih itu pakai daging sandung lamur ya, atau bagian iga sapi. Itu nanti biar rasanya itu enak, gurih dan juga ket gitu. Kemudian setelah dipotong-potong ini kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Bumbunya kita rebus ya. Di sini kita siapkan air mendidih, kemudian cemplungin cabai merah keriting yang banyak, ada bawang brambang dan juga ada kemiri. Kemudian kita rebus sampai nanti matang. Kalau misalnya sudah matang, ini kita sisihkan. Nanti ini mau aku giling pakai chopper. Bagi Flavis yang nggak punya chopper juga bisa pakai ulekan, ataupun kalau misalnya Flavis mau pakai blender boleh, tapi jangan terlalu halus karena nanti yang kita pengen itu teksturnya itu masih kasar, jadi nanti hasil masakannya itu cantik banget. Nah, ini sudah selesai kita giling.
Kemudian kita akan langsung memasaknya. Siapkan wajan. Kemudian di sini kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya. Wajannya tadi kan ini itu sudah matang karena sudah kita rebus, tapi nanti kalau kita gongsong warnanya nanti jadi merah cantik banget, aromanya makin wangi dan juga makin tanek banget. Nah, di sini juga kita akan siapkan bahan aromatik, ada godong jeruk, godong salam, dan juga ada laosnya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga cantik banget. Kemudian baru di sini kita akan cemplungin iganya. Kemudian ini saat daging-dagingnya juga langsung kita cemplungin sekalian ya. Nah, di sini juga kita akan langsung bumbuin. Kita tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Tapi bisa pakai penyedap rasanya, mau pakai micin boleh, mau pakai kaldu-kalduan juga boleh. Misalnya mau pakai kaldu sapi boleh, pakai kaldu jamur boleh. Kalau misalnya Fafis nggak suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya udah enak banget kok. Kemudian di sini kita akan masukkan air. Ini kita kasih air yang banyak. Kemudian kita akan masak pakai api besar terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, baru kita kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti benar-benar tanak banget dan juga empuk banget. Pokoknya kalau misalnya nanti Flavis masaknya pakai api kecil dan dimasak dalam waktu yang lama, dagingnya benar-benar empuk, bumbunya benar-benar meresep, dan ini daging-dagingnya itu nggak akan lepas dari tulangnya Flavis. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga cabai rawit yang masih wungkulan. Dan kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu rada-rada nyemek, jadi nggak berkuah banget dan juga nggak asat banget Flavis. Nah, boleh kayak gini Flavis. Ini sudah mateng. Flavis bisa lihat hasilnya tuh bener-bener buket banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang ini mumpung masih anget, kita sajikan di meja makan. Ini cocoknya itu udah pakai nasi anget. Rasanya tuh kalau maam kayak gini tuh udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Paling kalau misalnya Flavis mau tambahkan lalapan, timun, ataupun sayur-sayuran lalapan sesuai dengan seleranya Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari kambing. Ini nanti kita bikin kambing kecap aja ya. Bikinnya simple, jadi cocok banget untuk Flavis yang pengen banget maam kambing. Apalagi sebentar lagi kan lebaran haji, itu biasanya banyak banget daging kambing ya. Ini nanti kita akan pakai bumbu yang simple, cara masaknya juga simple, jadi nggak perlu waktu lama dan nggak perlu bumbu yang banyak banget. Pertama-tama kita siapkan daging kambing yang masih segar. Kemudian ini kita potong-potong kecil-kecil aja supaya nanti lebih cepat empuk ya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang simple-simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bawang putih. Kemudian bawang putihnya ini cukup kita iris tipis-tipis aja ya. Selain ada bawang putih, di sini juga aku mau tambahkan brambang atau bawang merah. Kalau misalnya Flavis nggak punya bawang merah kayak gini, Flavis bisa juga pakai bawang merah yang gede itu ya, kalau bisa aku bilang tuh onion. Itu juga rasanya akan enak banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan laos ini supaya nanti aromanya makin harum lagi. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Aku pakai jahe ini supaya nanti ngurangin bau amisnya. Kemudian ini kita iris tipis-tipis juga. Setelah ini tambahkan lagi cabai hijau yang besar. Kalau misalnya Flavis mau jauh lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Tambahkan lagi daun salam biar nanti aromanya makin harum lagi. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan ada laos, jahe, dan juga daun salam. Kita akan gongsong lagi sampai aromanya benar-benar harum banget. Kemudian di sini langsung aja kita cemplungin daging kambingnya. Ini tadi sudah dicuci bersih ya dagingnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nanti biarkan sampai warna dagingnya itu jadi pucat. Jadi jangan dagingnya basah-basah gini dicemplungin air ya. Tunggu dulu sebentar, tunggu beberapa saat. Ini masaknya kita pakai api besar, kemudian tambahkan lagi gula, kemudian kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh.
Kemudian ini akan kita aduk rata. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata dengan bumbu dan warnanya juga sudah mulai cantik kayak gini, kemudian kita langsung tambahkan air. Nah, kalau airnya sudah masuk, di sini kita masaknya pakai api besar. Kalau misalnya sudah mendidih, kita akan kecilkan, biarkan nanti bumbunya itu benar-benar ngeresep banget ke dalam dagingnya sampai nanti kuahnya itu asat dan rodok nyemek kayak gini. Jangan terlalu asat banget ya, jadi masih ada sedikit kuahnya kayak gini. Kemudian di sini kita akan cemplungin cabai hijau dan aku tambahkan lagi tomat biar nanti rasanya lebih seger. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau tomat dan cabainya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi biar nanti pada saat kita maem warnanya masih cantik banget dan juga tomatnya masih krius-krius kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Ini akan kita maem pakai nasi yang masih anget. Terus kalau ada tempe goreng sreng, weh, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ceker yang enak, yang seger, yang bening. Dan tentunya kita bikin yang gampang-gampang aja. Kita siapkan ceker, kemudian di sini kita siapkan kembang tahu. Ini kembang tahunya 1 plastik, nggak aku pakai semuanya, aku pakai separuh aja. Nah, kita potongnya agak kecil-kecil aja. Nah, setelah ini kita akan rendam kembang tahunya pakai air panas. Rendamnya kurang lebih setengah jam juga udah cukup. Asal dia udah lembut, udah nanti airnya ditiriskan. Kemudian nanti siap kita masak dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian ini sambil nunggu direndam, kita siapkan. Di sini aku mau tambahkan wortel. Nah, ini wortelnya aku mau potong rodok gede-gede aja. Biasanya kan Flavikasi bikin sup itu kan tipis-tipis. Nah, ini mau aku potongnya gede-gede tapi rodok miring-miring kayak gini. Kemudian kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai bakso sapi, tapi juga pakai bakso ayam ataupun mau pakai bakso ikan ya boleh banget. Kemudian kita siapkan ada daun bawang, kita potong-potongnya agak panjang. Kemudian godong seledri, ini godong seledri masih seger banget ya, nyenengin banget kalau masak sayuran itu masih seger-seger kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama kita akan rebus cekernya terlebih dahulu. Nah, nanti pada saat ngerebus itu kan suka kayak ada air busa-busanya gitu kan. Nah, ini kita buang aja supaya nanti kuah supnya seger banget dan juga nanti jadi bening gitu ya Flavis. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti empuk. Sambil menunggu empuk, di sini aku mau bikin untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai yang simple banget Flavis. Kita cuman perlu ada bawang putih dan juga bawang merah. Ini juga cukup kita geprek aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender Flavis, dan nggak perlu motong. Udah gini aja. Sekarang kita akan gongsong bawang-bawangannya sampai wangi. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi rempah lainnya. Ada kayu manis, kembang PK, dan juga ada kapulaga. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin ke dalam kuah rebusan cekernya. Tambahkan juga di sini merica, kemudian garam, penyedap rasa. Di sini aku nggak tambahkan gula ya. Kemudian kita akan cemplungin ada wortelnya, biarkan nanti sampai setengah empuk. Kalau sudah setengah empuk, di sini kita akan cemplungin kembang tahu yang sudah tadi kita rendam dan juga sudah kita tiriskan. Kemudian masak lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita akan cemplungin baksonya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, cemplungin dodong bawang dan juga godong seledrinya. Aduk-aduk sebentar, lalu kita siap sajikan di meja makan. Ini enak banget kita maem pakai nasi putih. Kalau ada tempe mendoan atau tempe goreng sreng, tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.